Pesta Bola Merdeka atau Merdeka Turnamen ini sebenarnya adalah ajang yang sangat bergengsi pada masa lalu. Bergengsi lah sebelum adanya era FIFA Matchday, sebelum adanya ranking di FIFA, sebelum adanya pertandingan resmi dulu ini bergengsi sekali. Bahkan negara-negara seperti Indonesia itu juga pernah juara di turnamen ini dan pada masa lalu juga sangat diperhitungkan selain tentu saja Malaysia, Korea, Jepang. Tetapi kan ya sekarang eranya sudah berubah, saudara-saudara. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Pasti akan ada yang kita bahas, pasti akan ada yang kita obrolkan, pasti akan ada yang kita analisis. Kita cakap bersama-sama tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara serumpun, di negara-negara tetangga, di negara-negara jiran, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, Brunei Darussalam, Timor Leste, Filipina, mana lagi? Singapura, Zimbabwe, Gabon, Konoha, Wakanda, dan sekitarnya. Semua akan kita bahas, akan kita perbicarakan secara fair, sportif, jujur, adil, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat, baik yang berguna maupun yang tidak berguna, baik yang membosankan maupun yang menyenangkan. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan menganalisis, membahas tentang senarai pemain Malaysia, daftar squad pemain Malaysia yang akan tampil di Pesta Bola Merdeka, Merdeka Turnamen, Merdeka Games, sebuah event yang sebenarnya pernah menjadi bergengsi di masa lalu. Pada tahun 70-an, 80-an, 60-an, 90-an yang sejajar dengan bergengsi sama seperti Kings Cup, Piala Raja di Thailand. Nah, seperti juga di Indonesia dulu pernah ada Piala Kemerdekaan, Piala apalagi ya, Jakarta Anniversary, macam-macam lah. Dan Malaysia sudah akan mengumumkan skuadnya untuk berhadapan dengan India di pertandingan pertama. Kalau menang atau kalah nanti ketemu Palestina atau Tajikistan. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita perdalam di edisi kali ini saudara. Nah, jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Malaysia ini, Football Association of Malaysia, FAM, Persatuan Bola Sepak Malaysia itu kembali berinisiatif menggelar Pesta Bola Merdeka, Merdeka Turnamen, Merdeka Games. Kembali menggelar setelah terakhir kali itu diselenggarakan pada 2013 saudara-saudara. 2013. Jadi dari 2014 sampai 2022 itu tidak diselenggarakan. Kemudian sebelum 2013 itu 2009 sampai 2012 itu juga tidak diselenggarakan. Nah, dengan berbagai alasan. Sebelumnya diselenggarakan 2006, 2007, 2008. 2002 sampai 2005 itu juga tidak diselenggarakan saudara-saudara. Kemudian 2001 diselenggarakan, 2002 sampai 2005 juga tidak diselenggarakan. Kemudian 95 diselenggarakan, 94 tidak diselenggarakan, 93 diselenggarakan, 92 diselenggarakan, 91 diselenggarakan, 89, 90 tidak diselenggarakan. Jadi begitulah, begitu rinciannya. Tetapi saudara-saudara, pada tahun 50-an, 60-an, 70-an, 80-an itu Merdeka Games, Pesta Bola Merdeka, Merdeka Turnamen. Nah, pokoknya yang begini nih selalu diselenggarakan saudara-saudara, selalu diselenggarakan dan menjadi salah satu turnamen yang bergengsi di Asia Tenggara ya, di Asia bahkan di Asia bersamaan dengan Kings Cup di Thailand. Dan di Indonesia ada namanya Piala Kemerdekaan. Kadang juga Piala Kemerdekaan, kadang juga Jakarta Anniversary Cup. Nah, itu adalah 3 turnamen di ASEAN, di Asia Tenggara yang pada masa lalu itu menjadi semacam barometer lah.
semacam apa ya, banyak tim, banyak klub bagus, banyak tim nasional bergengsi yang besar-besar dari Korea, dari Jepang, dari mana-mana lah itu datang untuk bermain, untuk ya bergengsi lah. Ini pertandingan itu bergengsi sekali sebelum sebelum eranya FIFA Matchday. Nah, karena sekarang ini di era FIFA Matchday semua pertandingan yang bergengsi itu hanya boleh diselenggarakan dalam bendera FIFA, dalam kalender FIFA, dalam yaitu tadi FIFA Matchday, sehingga turnamen seperti Pesta Bola Merdeka atau Kings Cup di Thailand itu harus menyesuaikan, harus diselenggarakan dalam kalender FIFA itu sudah. Bola Merdeka ini saudara-saudara, Merdeka Turnamen, Merdeka Games. Nah, ini Indonesia itu juga banyak sekali ikut di sini, beberapa kali ikut, beberapa kali diundang, dan beberapa kali menjadi juara. Kalau nggak salah itu 3 kali itu Indonesia menjadi juara itu tahun 1961, 1962 dan 1969. Sementara Malaysia termasuk Malaya itu menjadi ya tentu saja yang juara paling banyak lah, paling sering itu kalau nggak salah 10 kali. Kemudian ada Korea Selatan itu kalau nggak salah 7 kali. Terus Myanmar atau Burma itu 4 kali. Kemudian Indonesia itu 3 kali. Ada juga Irak 2 kali. Kemudian termasuk Vietnam itu juga pernah menjadi juara di turnamen ini. Jadi ini membuktikan bahwa Pesta Bola Merdeka di masa lalu itu adalah benar-benar sebuah turnamen sepak bola yang bergengsi. Ya bersamaan dengan Kings Cup di Thailand. Di Indonesia itu juga waktu itu pada masa itu juga sering diundang ke Kings Cup di Thailand. Itu juga beberapa kali sukses di situ. Pokoknya antara Merdeka Turnamen, Kings Cup Thailand, terus di Indonesia, di Korea itu kalau nggak salah itu juga ada turnamen. Di Korea itu juga waktu itu bergengsi. Itu terjadi sejak sebelum eranya FIFA Matchday, saudara-saudara. Untuk Pesta Bola Merdeka tahun ini, saudara-saudara, Malaysia itu memang mengundang tim-tim yang memiliki peringkat lebih baik. Jadi Indonesia tidak masuk kan? Karena peringkatnya tidak baik, ranking FIFA-nya tidak baik. Jadi mereka mengundang India di situ yang berperingkat lebih bagus, 100 berapa gitu. Kemudian ada Palestina yang peringkat lebih bagus lagi. Kemudian ada Tajikistan. Nah, 3 tim itu nanti dalam format adalah semifinal. Jadi pertandingannya langsung ke semifinal. Kemudian pemenangnya akan tampil di final. Yang kalah akan tampil di perebutan tempat ketiga. Berdasarkan drawing undian. Kan mereka menggunakan sistem drawing supaya fair. Penentuannya menggunakan drawing undian supaya adil. Malaysia akan bertemu India di pertandingan pertama. Kemudian di pertandingan lain Palestina bertemu dengan Tajikistan. Jadi kalau Malaysia menang atau Malaysia pun kalah itu akan bertemu dengan Palestina atau Tajikistan di pertandingan kedua. Di atas kertas itu India adalah tim yang sangat bagus karena rankingnya lebih bagus dari Malaysia. Tetapi kan itu hanya hitam di atas putih, hanya hitung-hitungan matematik. Hanya prediksi perkiraan saja, saudara-saudara. Di lapangan kondisinya berbeda, di pertandingan sesungguhnya kondisinya berbeda karena India itu juga dalam beberapa pertandingan terakhir itu juga hasilnya tidak memuaskan. Mereka memang juara Piala Asia Selatan, South Asian Football Federation Cup, semacam Piala AFF lah. Itu juga mereka juara setelah menangnya adu penalti semua, saudara-saudara. Di perempat final, di semifinal, di final itu adu penalti setelah bermain imbang selama 120 menit. Di pertandingan fase grup itu juga mereka sempat imbang. Kemudian di FIFA Matchday itu kalau nggak salah mereka sempat kalah. Jadi memang tidak terlalu istimewa. Palestina pun juga sama, saudara-saudara. Palestina itu juga sama, walaupun peringkatnya bagus, mereka itu mencatatkan hasil yang tidak terlalu bagus pada beberapa pertandingan terakhir. Bahkan sama Indonesia juga bermain imbang. Itu jadi tidak ada jaminan. Kemudian Tajikistan itu juga sama. Tajikistan itu juga hasil pertandingannya tidak terlalu bagus. Bahkan kalau nggak salah waktu Kings Cup di Thailand, Kings Cup atau apa ya? Pokoknya turnamen di Thailand lah, itu Tajikistan itu juga sempat dikalahkan Malaysia kan. Kalau nggak salah tahun lalu, Kings Cup tahun lalu, itu juga Malaysia sempat mengalahkan Tajikistan. Jadi ya di atas lapangan.
Di atas padang, pada pertandingan yang sebenarnya, yang sesungguhnya itu peluangnya tetap, chance-nya itu tetap 50-50 saudara-saudara. Apalagi Malaysia akan bermain di Stadion Nasional Bukit Jalil, stadion yang kembali digunakan setelah menjalani renovasi, setelah menjalani perbaikan, pergantian rumput. Dan tentu saja dengan penonton yang banyak, dengan penyokong yang banyak sekali, pasti Malaysia punya potensi untuk menang, saudara. Menghadapi India, saudara-saudara, menghadapi pesta bola merdeka ini, Kim Pan-gon selaku juru latih, selaku head coach, pelatihnya Malaysia itu sudah mengumumkan daftar pemain. Kalau istilahnya di Malaysia itu senarai 25 pemain Harimau Malaya untuk pesta bola merdeka. Ya, mayoritas adalah pemain-pemain yang selama beberapa FIFA Matchday terakhir ini ikut bersama Kim Pan-gon tampil di berbagai pertandingan. Mereka sudah padu secara tim, sudah menyatu, sudah bagus lah, sudah bagus, tinggal dipertahankan aja konsistensinya, tinggal dipertahankan saja, tinggal variasi taktik. Kemudian tinggal mencoba dengan pertandingan melawan berbagai tim dengan karakter yang berbeda-beda. Itu secara backbone, secara tulang punggung itu Malaysia sudah jadi secara tim ya. Itu pemain-pemain seperti ya, kalau kita tahu di situ ada Faisal Halim, ada kemudian ada siapa itu Arif Aiman, Safawi Rashid, kemudian ada ya macam Darren Lock, macam Brendan Gunn, Endrick, kemudian Paulo Josue, kemudian Sihan Hasmi, Corbin Ong, kemudian Dominic Tan, kemudian Junior Ezdal, terus ada lagi macam banyaklah Stuart Wilkins. Itu kan pemain-pemain yang secara kualitas, secara tim itu sudah jadi dan sudah sering bermain bersama di tim nasional Malaysia pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, pada FIFA Matchday sebelumnya. Dan mereka ini, pemain-pemain ini sekarang itu juga dipanggil lagi nanti menghadapi India dan kemungkinan Palestina atau Tajikistan. Jadi tampaknya Kim Pan-gon itu ya, memang bukan tampaknya lagi, dalam sesi konferensi pers itu kan Kim Pan-gon juga sudah mengatakan mereka ingin mengalahkan pokoknya dia menggunakan kata kill, membunuh, menewaskan, mengalahkan lah, kira-kira bahasa yang lebih halusnya gitu adalah mengalahkan lawan-lawan yang datang untuk mempertahankan rekor kemenangan yang dia dapatkan di pertandingan home. Kan dia belum pernah kalah tuh di pertandingan home. Jadi itu ingin dilanjutkan dengan memanggil pemain-pemain bagus, pemain-pemain yang selama ini sudah padu, saudara. Saudara-saudara, yang menarik di sini juga ada pemain yang belum pernah, yang akan diberikan kesempatan dipanggil untuk pertama kalinya, belum punya caps untuk Malaysia itu, seperti si penjaga gol, goalkeepernya itu si Asri Gani dari Kuala Lumpur City. Kalau nggak salah itu pada pemanggilan sebelumnya itu dia juga sudah dipanggil. Kemudian Suhaimi Husin itu dari Terengganu itu juga belum punya caps di tim nasional senior, itu dua penjaga gawang, goalkeeper. Sementara Sihan Hasmi tetap dipanggil dan akan menjadi penjaga gawang, goalkeeper utama. Kemudian ada lagi pemain-pemain U23. Pemain-pemain U23 yang mendapatkan kesempatan seperti Azam Asmi, pemain Terengganu kalau nggak salah, itu juga dia dipanggil. Kemudian ada lagi si Mukhairi Akmal itu juga dipanggil, pemain U23. Kemudian ada Noalen. Noalen itu pada kualifikasi Piala Asia U23 itu dia juga dipanggil. Walaupun tidak tampil di Piala AFF U23 dan SEA Games 2023 di Kamboja itu, tapi dia dipanggil dan dia statusnya juga sebenarnya pemain U23. Itu pemain-pemain itu mereka dipanggil, diberi kesempatan untuk bermain. Kenapa? Karena ini bisa dimaklumi karena Ella Farasan setelah tidak menjabat sebagai pelatih Malaysia U23 kan dikembalikan posisinya sebagai asistennya Kim Pan-gon, sebagai pembantunya Kim Pan-gon di timnas senior. Jadi tentu saja Ella Farasan ini juga punya kepentingan untuk memasukkan pemain-pemain
U23, pemain-pemain muda Malaysia untuk mendapatkan kesempatan bermain di level senior. Walaupun kita nggak tahu apakah pemain-pemain ini nanti akan diberi kesempatan main untuk melawan India, untuk melawan Palestina atau Tajikistan, kita nggak tahu. Tetapi setidaknya ini sesuatu yang cukup bagus, setidaknya sesuatu yang cukup baik, walaupun tidak sebanyak apa yang dilakukan Sintayong di Indonesia dengan memberikan banyak sekali kesempatan pemain-pemain muda usia 23 tahun ke bawah untuk bermain di tim nasional senior. Saya amati, saudara-saudara, kalau saya amati, Kim Pan-gon itu memang bukan tipe pelatih yang seperti Sintayong. Benar, beda sekali, karakternya beda. Kalau Sintayong itu sangat berani bereksperimen, sangat berani berjudi, sangat berani memanggil pemain-pemain yang sama sekali tidak terkenal untuk kemudian diberi panggung dan menjadi terkenal. Sementara Kim Pan-gon itu menurut saya lebih ingin kestabilan, stabilitas. Dia ingin stabilitas, keberlanjutan, kontinuitas. Dia tidak berani melakukan eksperimen. Mungkin ya nggak tahu ya, tidak berani atau tidak mau, saya tidak tahu. Tetapi dia merasa tim ini sudah bagus. Jadi dia ingin itu berlanjut terus, ingin tim ini semakin padu. Ya mungkin saja dia hanya ingin merubah taktik saja. Taktik di setiap satu pertandingan ke pertandingan lain, taktiknya berubah-ubah supaya target utama mereka, gol utama mereka kan ada di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan di Piala Asia 2023 yang nanti akan digelar bulan Januari. Itu tampaknya yang coba dilakukan, dikejar oleh Kim Pan-gon. Selain itu juga Kim Pan-gon ingin mengejar ranking FIFA supaya Malaysia bisa mendapatkan ranking setinggi-tingginya. Ya itu tidak salah, itu setiap klub, setiap negara, setiap tim nasional, setiap pelatih itu punya prioritas masing-masing, punya prioritinya masing-masing. Jadi tidak bisa kita menilai Kim Pan-gon lebih bagus, Sintayong lebih bagus. Itu nanti buktinya ada di lapangan ketika pertandingan yang sebenarnya Piala Asia misalnya, hasilnya akan seperti apa? Apakah bisa lolos sampai ke fase knockout atau tidak, atau malah justru kalah? Nanti di kualifikasi Piala Dunia bagaimana? Apakah bisa lanjut terus ke putaran-putaran berikutnya atau tidak? Itu parameternya di situ. Karena setiap tim itu punya filosofi masing-masing, punya kebijakan. Dan tampaknya Kim Pan-gon itu termasuk kebijakannya, filosofinya itu seperti itu. Anti kemapanan. Anti kemapanan. Jadi dia ingin melanjutkan apa yang dia capai, dia merasa sudah bagus, ingin ditingkatkan lagi. Dia tidak perlu lagi merasa perlu mencoba pemain-pemain baru yang sama sekali hijau. Masih belum punya kesempatan, yang mungkin yang usia 20 tahun ke bawah, 19, 18, mungkin dia tidak ingin mencoba itu. Dia ingin mencoba pemain-pemain yang sudah matang, yang sudah terbina dengan baik di Liga Super Malaysia, yang sudah punya pengalaman bermain di Liga Champion Asia, di Piala AFC, di macam-macam turnamen itu, supaya nanti bisa langsung istilahnya sprint. Melihat komposisi pemain, senarai pemain, 25 pemain ini, dan tentu saja lawan yang akan dihadapi, saya sih merasa Malaysia punya peluang besar mengalahkan India. Seperti yang saya sudah bilang di awal dan pada edisi sebelumnya saya sudah ulas, kemungkinan peluang Malaysia untuk mengalahkan India itu besar, saudara-saudara, besar sekali. Kan seperti saya selalu mengatakan begini, ranking FIFA itu bukan parameter yang pas, bukan parameter yang sesuai untuk menggambarkan kekuatan sebuah tim. Itu hanya hitam di atas putih. Itu hanya di dalam buku lah. Secara matematik hanya hitung-hitungan saja, hanya untuk prediksi, hanya untuk kepentingan undian, hanya untuk formalitas. Istilahnya begitu. Tidak ada pengaruhnya apa-apa dengan kekuatan tim di lapangan, di pertandingan, di padang. Tidak ada, saudara-saudara. Nanti ketika pertandingan itu yang menentukan ya banyak faktor, materi pemain, kemudian cara bermain, taktik dan strategi, kemudian tren tim itu seperti apa, sedang bagus atau sedang tidak bagus. Kemudian ya banyak faktor lah, keberuntungan. Itu juga mempengaruhi. Kemudian kondisi lawan bagaimana, kondisi lapangan bagaimana, kemudian dukungan supporter bagaimana. Jadi itu yang jauh lebih penting daripada sekedar angka-angka, daripada sekedar ranking FIFA yang 100 berapa ya India, 102 atau 105. Itu kemudian Palestina yang 90-an. Kan itu sudah banyak terbukti. Palestina yang rankingnya bagus saja beberapa kali kalah dengan tim yang peringkatnya lebih rendah. Begitu pula India.
Di level yang lebih tinggi, di level dunia juga tim seperti Jerman dikalahkan Jepang dengan skor yang cukup mencolok. Nah, itu kan menjadi bukti bahwa ya ranking FIFA peringkat itu ya hanya formalitas belaka. Pembuktiannya nanti di pertandingan yang sebenarnya di lapangan. Bagaimana pelatih itu meramu, meracik strategi yang tepat untuk bisa menghasilkan kemenangan. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar. Kita sudah mengulas, kita sudah memperbincangkannya, membicarakannya dari A sampai Z. Dari utara sampai selatan, dari barat sampai ke timur, semua sudah kita bahas, semua sudah kita kulik-kulik, kita sudah membedah kekuatan Malaysia. Timnas Malaysia ini seperti apa? Komposisinya tidak berbeda jauh dari tim-tim yang sebelumnya dipanggil Kim Pan Gon. Tidak banyak berubah, hanya ada beberapa pemain debutan. Satu kalau nggak salah, satu atau dua ya. Kemudian ada juga pemain-pemain yang lama tidak dipanggil lagi. Tetapi secara backbone, secara tulang punggung, secara inti itu ya pemainnya itu-itu saja. Kim Pan Gon tidak berani untuk melakukan eksperimen, tidak berani untuk mencoba pemain-pemain yang masih hijau. Itulah itu dan saya rasa tim ini cukup kompetitif untuk mengalahkan India karena Malaysia itu punya rekor bagus di home. Di pertandingan away di era Kim Pan Gon itu kalau nggak salah tidak terkalahkan, saudara-saudara. Ketika main, bukannya tidak terkalahkan, selalu menang. 100% menang. Dan pada FIFA Matchday terbaru bulan September, Malaysia juga bermain imbang seri 2 kali dengan Syria dan Cina. Jadi ini membuat Malaysia ya layak optimistis. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton. Tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial komentator gadungan ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Salam olahraga dan merdeka.